curah hujan yang lebat hingga ekstrim, dan itu kami antisipasi sejak awal Desember. Kami BMKG sudah mengantisipasi bersama Pemprov DKI itu sejak akhir November awal Desember untuk menghadapi curah hujan intensitas tinggi sampai ekstrim di wilayah Jakarta, ya. Nah, apa yang membuat kami bersiaga sejak awal Desember? Karena sejak awal Desember hingga saat ini ada beberapa fenomena atmosfer yang terjadi secara bersamaan dan mengakibatkan saling menguatkan atau terjadinya amplifikasi pembentukan awan-awan hujan. Yaitu yang pertama adalah fenomena masuknya monsun Asia ke wilayah Indonesia yang membawa massa udara lembab atau basah ya dalam jumlah yang besar, dan saat ini di Jakarta sedang memasuki puncaknya sehingga intensitas dari monsun Asia ini menguat, makin menguat. Kemudian bersamaan terjadinya dengan anomali iklim global yaitu fenomena La Nina, La Nina lemah yang berdampak pada peningkatan curah hujan dapat mencapai 20%. Ini akibat meningginya Samudra Pasifik bagian tengah timur. Kemudian bersamaan juga dengan masuknya Madden-Julian Oscillation atau gerombolan awan-awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia, tepatnya terbentuk di timur Afrika, kemudian melintasi Katulistiwa menuju Pasifik, tapi saat ini sedang melewati wilayah Jawa dan sekitarnya, sehingga terjadilah penambahan pembentukan awan hujan dan peningkatan curah hujan. Satu lagi yang juga sangat signifikan terjadinya bersamaan dengan seruak udara dingin yang bertiup dari arah dataran tinggi Siberia. Indeksnya ini menguat saat ini, terutama kemarin itu menguat dan berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah selatan barat Indonesia. Seperti itu, apalagi juga terjadi gelombang ekuator, Kelvin dan Rossby, dan juga terjadi sirkulasi siklonik di beberapa wilayah Indonesia, ya, antara lain di Selat Karimata, Laut Halmahera, Laut Arafuru, hingga Samudra Hindia Selatan Jawa. Semuanya itu saling mengamplifikasi, menguatkan, maka terjadilah curah hujan yang lebat hingga ekstrim. Dan itu kami antisipasi sejak awal Desember. Sehingga sebenarnya pemerintah DKI itu relatif sudah siaga sejak awal Desember untuk menghadapi kali ini. Demikian. Oke Bu, tadi Bu mengatakan terkait dengan puncaknya saat ini. Kalau bisa dijelaskan berapa lama atau akan berlangsung berapa lama puncaknya Bu? Apakah memang Januari hingga Februari akhir atau bagaimana sebenarnya? Diprediksi mulai Januari dan bisa berlanjut sampai Februari. Insya Allah Februari akhir sudah melemah. Oke, apakah intensitasnya akan seperti hari Selasa kemarin Bu dengan curah hujan yang begitu tinggi dan juga berlangsung lama? Umumnya setelah berlangsung selama 1 sampai 3 hari begitu, trennya mulai melemah. Kemudian nanti selang beberapa saat, beberapa hari hingga beberapa minggu akan menguat lagi. Kenapa demikian? Karena fenomena-fenomena yang saya sebut tadi, seperti Madden-Julian Oscillation, kemudian juga seruakan udara dingin. Nah, ini merupakan fenomena yang ada siklus baliknya, ada pengulangannya. Itu kira-kira akan berbalik lagi dalam kurun 30 hari sampai 40 hari. Jadi akan ada kejadian yang sama lagi dalam kurun waktu tersebut. Demikian. Oke, Bu, apakah akan merata di seluruh wilayah Jakarta atau akan ada mungkin saja di wilayah-wilayah Jakarta yang lebih spesifik atau di pinggiran Jakarta, perbatasan misalkan di Bekasi, Tangerang? Nah, itu sulit kami sampaikan sekarang ya, karena itu juga tergantung dari arah dan kecepatan angin, Ya. gitu ya. Jadi
kadang bisa hanya di wilayah tertentu, misalnya Jakarta Selatan aja atau Jakarta Barat, tapi bisa juga merata. Jadi tergantung anginnya, bagaimana kecepatan dan arah angin. Tapi poinnya, waktu itu kami dengan Bapak Gubernur, ya siaganya seluruh DKI, seluruh Jakarta gitu. Gitu. Jadi tidak khusus Jakarta Utara, jadi tidak, kami menganggap peluangnya akan sama terjadi di seluruh wilayah Jakarta.